Aduh, pusing masalah tugas ini. Ya begitulah. Samanya kenapa? Kok dilihat kayak bingung kayak gitu? Ya saya kebingungan mas. Dulu mas. Dulu biar enak ngobrolnya. Ya terima kasih. Mas siapa namanya mas? Oh iya, nama saya Arista Roy. Oh ya mungkin perkenalan depan kamera biar teman-teman tahu. Oh iya, halo semua. Perkenalan, nama saya Arista Royan, biasa dipanggil Roy. Begitu. Oh mas Roy. Ya. Ini mas Roy kebetulan kan sudah kuliah offline gitu. Terus banyak tugas juga ini. Itu bukan kesel cuma ya agak capek karena memang manusiawi. Cuma harus tetap berusaha. Ini selagi baca-baca mas Roy. Gimana mas Roy? Ada informasi apa nih? Oh iya, mas kan minggu kemarin kan itu ada mata kuliah keuangan diskusi di Hmm. Busaro. Betul, Busaro ya. Membahas tentang Sekelas ya kita? Iya benar. Oh iya sekelas, oh iya siap. Membahas tentang modal kerja. Hmm. Nah, saya masih belum begitu paham gitu ya, Mas. Bisa bantu jelaskan modal kerja itu kayak gimana? Oh iya ya Tom. Iya kemarin itu kan setahu saya ya kan ada tugas juga dari Busaro untuk dua sebab itu. Yang pertama itu modal kerja. Iya. Terus yang kedua itu kurang tahu saya kan apa sih yang kedua. Cuma saya coba untuk menjawabnya pertanyaan sampean. Apa sih modal kerja? Ini saya menjawab secara perspektif ekonomi ya. Nah kalau bicara tentang modal kerja ya teman-teman sekalian dan Mas Aroyan adalah suatu ukuran likuiditas suatu perusahaan termasuk efisiensi operasional dan kesehatan keuangan dan jangka pendek dari perusahaan tersebut mas. Jadi lebih ke keuangan dari perusahaan tersebut mas, mencari tahu apa keuangannya sehat apa enggak sih. Oh begitu. Karena dengan modal kerja tersebut maka kita bisa melakukan suatu peningkatan dalam menjamin perusahaan itu sendiri melalui modal itu. Karena ada modal dulu kan mas, kita melakukan sesuatu kan mas. Ya kira-kira begitu mas. Pengertian secara sederhana dari saya ya mas ya untuk modal kerja itu mas. Ya begitu. Terus kalau kan juga ada beberapa para ahli yang Benar-benar. kalau dari para ahli itu kayak gimana Mas? Penjelasan tentang modal kerja tersebut? Oh iya ya mas ya. Bentar mas. Nah, sebenarnya banyak sih mas. Banyak dari para ahli yang mengungkapkan pendapatnya atau memberikan definisi terkait dengan modal kerja itu sendiri. Ada seperti Jumingan, terus Kasmir. Nah di sini saya lebih tertarik ke Mas Kasmir ini, Mas Kasmir ya. Itu memandang modal kerja itu sebagai working capital gitu, sebagai dana yang dipakai untuk melaksanakan suatu kegiatan atau usaha. Jadi adanya modal kerja itu untuk tujuannya untuk membuat satu usaha gitu mas. Jadi harus ada modal dulu. Mungkin definisi sederhananya seperti itu dari Mas Kasmir. Ah gitu. Terus Nah, mungkin contohnya seperti ini mas. Kalau kata Mas Kasmir itu seperti kas, surat berharga, terus deposito dan piutang. Nah, itu mas yang dikatakan oleh Mas Kasmir terkait dengan modal kerja mas. terus untuk kayak fungsinya nih Mas. Saya kan masih belum tahu fungsi modal kerja ini buat apa sih? Sampean kok banyak-banyak nanya mas ya. Saya ini jadi bingung ini mau jawab ini. Oke. Berhubung sampean bertanya, jadi saya harus mendulukan jawaban. Iya benar. Kan gak mungkin kalau saya gak jawab kan. Nah kalau berbicara tentang fungsi modal kerja itu banyak sekali mas. Kalau saya sebutin satu persatu mungkin kebanyakan mas. Jadi mungkin saya ngambil 2 poin aja mas ya. Yang pertama itu terkait dengan apa namanya, perusahaan akan terlindung jika mempunyai modal yang cukup. Jadi artinya bahwasanya salah satu fungsinya itu perusahaan itu akan terlindung. Mas jatuh nih mas. Biar dinaikin dulu biar enak ngobrolnya. Oh ya maaf. Itu tiba-tiba jatuh itu mas. Sorry ya, kita ada Gangguan teknis ini. Oke baik lanjut. Jadi sebenarnya banyak mas Royan terkait dengan fungsi-fungsi dari modal kerja itu sendiri. Itu yang pertama itu terlindung. Perusahaan akan terlindung jika mempunyai modal yang lebih. Jadi dalam artian perusahaan itu kan pasti kan menginginkan modal yang banyak kan. Iya benar. Tujuannya untuk mengantisipasi perusahaan dalam melakukan produksi barang ataupun melakukan sistem kerja dengan perusahaan, kerjasama dengan perusahaan. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua itu perusahaan bisa memberikan pelayanan lebih baik, lancar dan cepat terhadap para konsumen.
Nah itu mungkin dua fungsi yang itu yang ingin saya sampaikan Mas. Jadi kalau lebih lengkapnya mungkin sampean bisa cari-cari Mas browsing sendiri. Cuma yang saya tahu itu dua itu fungsi dari modal kerja Mas. Gitu. Tapi kan dalam untuk cara mendapatkan modal kerja itu pasti kan ada hitungannya kan Mas. Iya benar-benar. Itu kayak hitungannya modal kerja itu kayak gimana sih Mas? Nah menarik ini Mas. Jadi kalau berbicara tentang modal kerja atau berbicara tentang bagaimana nanti modal itu uang itu buat kita melakukan produk produksi, maka tidak terlepas bagaimana caranya kita untuk menghitung modal kerja Mas. Iya. Betul-betul. Jadi rumus modal kerja yang bisa kita gunakan Mas, bisa sampai nanti saya gunakan itu kita menjadi seorang manajer itu perbandingan antara aktiva dibagi kewajiban lancar. Jadi aktiva lancar dibagi sama kewajiban lancar Mas. Itu rumus yang digunakan untuk menghitung dari hasil modal kerja Mas. Kira begitu. Begitu. Ataupun ada dua Mas, satu lagi cara itu rasio modal kerja Mas. Kita bisa gunakan rumus ini. Itu sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek, investasi ditambah utang dagang. Terus dibagi catatan jangka pendek dan utang akun Mas. Itu dua rumus itu yang digunakan untuk menghitung modal kerja Mas. Begitu jadi ya Mas. Ya, jadi harus ada rumus Mas. Kalau nggak ada rumus kan gimana kita bisa menghitung kan Mas? Iya benar. Iya. Ya begitulah Mas. Tadi kan saya udah bertanya banyak nih Mas. Bertanya banyak kayak ada pengertiannya, fungsinya, cara menghitung dan sebagainya kan. Terus sudah dijelasin sama Mas Ajar. Nah, kalau intinya itu kan tadi banyak nih. Bisa mungkin Mas Ajar sendiri bisa. Kok jatuh lagi tuh Mas? Coba. Oh, iya. Itu dibenerin dulu. Maaf. Kok bisa? Maaf Sorry. teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, channel saya mungkin ada kesalahan teknis. Iya benar. Baru kali ini kok bisa kayak gini. Oke, gimana Mas? Lanjut. Jadi saya ulangi ya Mas. Iya, Saya boleh. ulangi. Kan tadi kan saya udah bertanya banyak dan Mas Ajar sendiri juga sudah menjawab banyak kan. Nah mungkin Mas Ajar bisa menarik kesimpulan itu bagaimana modal kerja itu kayak gimana kesimpulan. Oke. Mungkin kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tadi itu mungkin simple, jelas dan padat. Ini modal kerja adalah suatu biaya yang kita butuhkan untuk melakukan suatu usaha. Itu simpelnya. Tapi kalau panjangnya tadi kan udah pengertian tadi. Iya, benar. Mungkin itu kesimpulan simpelnya. Dengan modal kerja yang kita punya, maka kita bisa melakukan suatu usaha. Dengan produksi operasional perusahaan itu berawal dari modal kerja. Kita harus punya modal kerja dulu. Kira begitu Mas. Ya sebenarnya simpel sih Mas kalau belajar tentang modal kerja itu. Yang penting kita harus punya modal dulu Mas. Iya benar. Setuju gak kalau kita buka usaha itu kita harus punya modal Mas? Iya pasti semuanya kan pasti butuh modal, butuh segala macamnya. Iya betul Mas. Harus begitu. Jadi teman-temannya kalau mau buka usaha itu walaupun ada yang mengatakan bahwasannya modal itu tidak penting, namun modal itu sangat fatal itu. Jadi salah satu menjadi tolak ukur bahwasan usaha itu bisa dikembangkan atau tidak itu yang dari modalnya kan. Iya benar. Jadi ada modal maka akan berjalan kan begitu. Iya. Gitu. Ya mungkin Mas itu aja Mas Royannya. Tapi saya juga begini Mas. Yang kemarin yang subbab kedua kan saya kan lupa Mas ya. Itu bisa gak coba kita diskusikan di sini? Itu yang pertama subbab itu setahu saya itu manajemen kas dan surat berharga Mas ya. Iya benar. Bener gak? Iya benar. Iya. Itu maksudnya gimana Mas? Soalnya saya juga kemarin itu sempat kurang memahami mungkin atau gimana gitu. Mungkin bisa dijelasin Mas? Jadi mungkin untuk menjawab Mas Ajar ini mungkin jawaban sederhana ya kali ya Mas. Santai aja Mas, bisa dibuat tegang ya. Iya benar. Untuk sederhananya itu aset yang paling penting di dalam suatu perusahaan. Jadi surat berharga dan juga kas ini kayak agar kita mengetahui posisi keuangan perusahaan ini baik atau enggak. Jadi investor bisa lihat perusahaan tersebut itu keuangannya itu bagaimana gitu Mas. Oh, berarti dengan adanya manajemen kas ini itu lebih memudahkan seorang manajer untuk melakukan investorial. Iya benar kayak gitu Mas. Investor akan tertarik kepada kita ya Mas ya. Iya. Oh, ternyata begitu ya. Ya, kan kalau keuangan perusahaan tersebut baik kan pasti investor nih tertarik nih. Oh iya Jadi, pasti. Misal nih
sampai jadi manajer ya di Iya. keuangan. Terus saya ini investor nih. Ketika saya ingin melakukan investasi di perusahaan sampean, kan saya harus tahu dulu kan. Iya benar. Manajemen kas uangnya bagus apa enggak perusahaan dia nanti selain dapat keuntungan. Kira begitu ya Iya campuran. benar. Oh, Israel paham. Kira-kira begitu ya teman-temannya. Ya terkait dengan pengertian dari manajemen kas itu seperti apa sih? Itu dijawab oleh Mas Bistarian tadi. Nah, mungkin ini Mas, pertanyaan saya lagi. Kenapa? Apa sih tujuan dari manajemen kas itu? Surat berharga itu apa sih tujuannya? Jadi untuk tujuan manajemen kas ini itu ada mengatur keuangan kas di perusahaan itu pastinya. Yang kedua itu agar kita mengetahui pengeluaran kas di perusahaan itu gimana. Misalnya kita ada pengeluaran nih buat perusahaan. Nah, kita dicatat jadi bakal kita tahu untuk pengeluarannya itu bagaimana. Terus juga biar mengetahui pemasukannya. Misalnya ada pemasukan dari apa gitu, jadi kita agar tahu gitu. Terus yang terakhir ini kayak kita menunjukkan posisi keuangan perusahaan tersebut yang saya jelasin tadi itu kayak gimana, apakah baik atau buruk gitu keuangannya. Jadi itu saja, Mas. Benar. Iya Mas ya. Jadi gitu ya tujuan dari adanya manajemen kas Mas. Iya. Berarti yang saya tuh penasaran sih, contoh dari penerapan manajemen kas itu kayak gimana sih Mas? Untuk contoh dari Contohnya. manajemen kas ini kan ada dibagi menjadi 4 bagian nih Mas. Nah, Itu kita nanti ada disebut jurnal. Itu yang pertama itu ada jurnal pengeluaran kas, itu isinya kayak pengeluaran perusahaan tersebut. belanjaan perusahaan gitu Iya ya. benar. Kayak pembelian gitu. Ya pembelian segala macam kayak gitu. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu ada pemasukan kas. Misalnya kita ada pendapatan nih, nah kan kita hitung, jadi kita tahu pemasukan perusahaan itu apa aja. Terus yang ketiga itu ada pengeluaran tadi, maaf, pembelian kas. Bisa tegang ya Mas ya. Ya, Jadi, mohon maaf ya. walaupun banyak nonton, saya lihat sekitar mungkin 200 juta subscribe ini. Ya, mungkin bisa ditegang santai aja. Ya, mohon maaf ini pertama kalinya ya. Oh, pertama kali sampai. Ya, Oh, berarti saya yang undang sampai pertama Iya, kali di benar. channel saya. Iya, benar Oke, sekali. lanjut Mas. Terus untuk pembelian barang. Jadi misalnya kita mau membeli barang-barang gitu kan. Jadi kita catat di jurnal pembelian gitu. Oh, iya. Jadi itu aja. Oh iya. Berarti dari jawaban-jawaban dari Mas Royan tadi mungkin memberikan pengetahuan buat saya. Mungkin buat teman-teman juga mungkin belum memahami sepenuhnya terkait dengan manajemen kas. Itu mungkin bisa dipahami. Ngobrol kita malam hari ini sangat-sangat seru ya. Kita bahas tentang modal kerja, terus bahas tentang manajemen kas. Oh iya Mas, mungkin sebelum penutupan nih, mungkin ada gak pesan buat teman-teman yang menempuh mata kuliah keuangan bisnis 2? Pesannya gimana Mas mungkin? Untuk pesannya mungkin ya pada teman-teman semuanya, saya harap kalian bisa memahami materi yang dipaparkan sama dosen. Terus harapan saya kita jadi mengetahui lebih dalam tentang keuangan dalam perusahaan itu kayak bagaimana, dan tetap semangat pokoknya. Oh iya. Gitu saja. Oke, tetap semangat ya. Ya, Harus benar. semangat Mas. Kan kita udah kuliah offline Mas, semangat Iya, harus ceria gitu. Dia malu sama maba kan. Gitu. Iya, benar. Oh iya Mas, kebetulan waktunya saya juga mau diundang nih Mas ke kegiatan di luar sana Mas. Jadi Baik. rasa cukup podcast kita pada malam hari ini bersama Mas Royan ya. Ya. Mohon maaf Mas, mungkin kita agak memberikan minumannya, sorry ya. Soalnya tadi telat tadi pembagiannya. Terus kita sekarang ini berada di kampus Unisma, Universitas Islam Malang, kampus hijau. Kira-kira kita di gedung B ini Mas. Gedung B lantai 5 di Secret BEM. Tadi ini adalah Secret BEM Universitas Mahasiswa via Fakultas Via. Jadi ya kita ngambil video di Secret BEM aja. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi sebelumnya terima kasih Mas ya. Ya. Saya sudah Mas Royan sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kali ini, diskusi sama saya. Mungkin pesan saya pada teman-teman sekalian, tetap semangat,